Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Balong Bendo. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga masih selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada video ini kalian akan mempelajari untuk materi berikutnya, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan setiap muslim senantiasa membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah. Salah satunya seperti sholat duha, sebagaimana yang mungkin pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melaksanakan sholat duha, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Selain sholat duha, sholat apa saja yang disunahkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim? Pada bab ini akan kita pelajari bersama tentang macam-macam ketentuan, tata cara, serta hikmah dari melaksanakan sholat sunnah. Sebelum kita memulai untuk belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anakku. Ta'awud basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian bisa: 1. Menjelaskan contoh serta ketentuan sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah yang dilakukan baik secara berjamaah maupun munfarid. Kemudian yang kedua, yaitu kalian mampu menjelaskan tata cara sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Yang ketiga, yaitu mampu menerapkan tata cara sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu kalian mampu menyebutkan hikmah sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu harap kalian bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik sehingga mendapatkan hal yang bermanfaat. Materi yang akan kita pelajari bersama di sini yaitu tentang sholat sunnah dengan peta konsep yang bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Jadi untuk pembagiannya ada 3 macam untuk sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Yang akan kita bahas saat ini untuk yang pertama yaitu sholat sunnah berjamaah. Dalam sholat sunnah berjamaah yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama yaitu sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Nah, sekarang apakah sholat sunnah itu? Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan selain sholat fardu. Sholat sunnah dikerjakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan tambahan pahala. Sholat sunnah juga disebut dengan sholat tatawwu. Dengan kata lain, sholat tatawwu adalah segala sholat yang tidak dihukumi dosa jika seseorang dengan sengaja meninggalkan. Kita bahas yang pertama yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Sholat hari raya ada 2, yaitu sholat hari raya idul fitri dan idul adha. Waktunya dimulai dari matahari terbit hingga tergelincirnya matahari. Hukumnya yaitu sunnah muakkad. Perlu diketahui bahwa pada hari raya idul fitri dan idul adha, anak-anak besar, kecil, tua dan muda supaya meramaikannya. Bahkan wanita-wanita yang sedang haid pun dianjurkan untuk keluar ke lapangan sekalipun mereka tidak ikut sholat. Hal ini berdasarkan hadis berikut dari Ummi Atiyah bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, kami diperintahkan pergi sholat hari raya, bahkan anak-anak gadis keluar dari pingitannya, juga perempuan-perempuan yang sedang haid tetapi mereka hanya berdiri saja di belakang orang banyak, turut bertakbir, berdoa bersama-sama, dan mereka mengharapkan
keberkahan dan kesucian hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Salat Idul Fitri dan Idul Adha keduanya hukumnya yaitu sama, sunnah muakkad. Untuk tata cara pelaksanaannya, niat bersama dengan takbiratul ihram, kemudian diteruskan membaca takbir 7 kali sambil mengangkat tangan pada rakaat yang pertama, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan pada rakaat yang kedua. Antara takbir dengan takbir berikutnya membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Gerakan dan bacaan lainnya sebagaimana sholat-sholat biasa. Sebagai ganti azan dan iqamah disunahkan mengucapkan as-sholatu jami'ah. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Untuk pembahasan berikutnya yaitu sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Sedangkan sholat sunnah khusuf yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum keduanya yaitu sunnah muakkad. Cara sholat gerhana berbeda dalam gerakannya, tetapi sama bacaannya dengan sholat-sholat yang lain. Untuk tata caranya, yang pertama yaitu niat, kemudian membaca doa iftitah, membaca suratul Fatihah, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ruku, i'tidal atau berdiri, kemudian membaca surat Al-Fatihah kembali, membaca surat atau ayat-ayat Al-Quran, kemudian ruku kembali. Diteruskan dengan i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud terus berdiri, kemudian melanjutkan rakaat yang kedua. Rakaat kedua, surat Al-Fatihah, kemudian surat atau ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya seperti rakaat pertama. Tahiyat kemudian diakhiri dengan salam. Setiap satu rakaat 2 kali berdiri, 2 kali bacaan, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud. Disunatkan khutbah setelah sholat gerhana sebagaimana khutbah Jumat. Waktunya sejak permulaan gerhana sampai pulih kembali. Yang membedakan antara pelaksanaan kedua sholat gerhana ini yaitu hanya terletak pada niatnya saja. Untuk tata cara pelaksanaannya adalah sama. Bisa kalian lihat pada slide berikut ini, Ibu memberikan tampilan gambar untuk tata cara sholat gerhana. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran atau suratnya itu pada rakaat yang pertama dianjurkan yang panjang. Kemudian pada rakaat yang pertama itu juga melakukan ruku dengan lama sekiranya menyamai waktu berdiri. Sedangkan pada rakaat yang kedua ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang tetapi lebih pendek dari ayat Al-Quran yang dibaca pada rakaat yang pertama. Kemudian ruku dengan lama sekiranya menyamai waktu berdiri pada rakaat yang kedua. Berikutnya kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya yaitu sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat istisqa, sholat memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Lalu bagaimanakah cara pelaksanaan dan ketentuan dari sholat sunnah istisqa ini? Mari kita simak bersama-sama anak-anakku. Yang pertama yaitu niat sholat istisqa. Yang kedua, pelafalan bacaan dalam sholat istisqa hendaknya diucapkan dengan keras. Kemudian yang ketiga, imam disunahkan membaca surat Al-A'la setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Yang keempat, kemudian imam disunahkan membaca surah Al-Ghasyiyah
setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Yang kelima yaitu setelah sholat istisqa, imam berkhutbah serta menganjurkan masyarakat untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, imam berdoa menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan, kemudian makmum mengikuti gerakan dan doa yang dipanjatkan oleh imam. Anak-anakku, tahukah kalian penyebab terjadinya kekeringan? Salah satu sebab terjadinya kekeringan adalah sifat manusia yang tidak mau peduli dan tidak ramah pada lingkungan. Padahal air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kurangnya sumber air dan curah hujan dapat mengakibatkan masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian alam dengan rajin menanam pohon, merawatnya dan menghemat penggunaan air. Pelaksanaan sholat istisqa pada saat terjadi kekeringan sangatlah tepat. Ajaran ini dapat menjadikan manusia agar melakukan introspeksi diri. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Sesampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.